Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Melisa dari kelas 11 IPA 2, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Kelompok sosial memiliki pengertian, yaitu sekelompok orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dalam suatu kelompok yang saling berinteraksi. Secara kebahasaan atau etimologi, istilah sosiologi berasal dari kata sosius dan iogus. Sosius artinya teman atau kawan, dapat diartikan sebagai pergaulan hidup dan masyarakat. Adapun iogus artinya berbicara, mengajar atau ilmu. Banyak muncul berbagai definisi mengenai sosiologi oleh beberapa ahli. Karena terlalu banyak definisi dari para ahli, di sini saya hanya menyebutkan satu contoh saja. Dari Selo Soemarjun dan Sulaiman Soemardi. Menurut Selo Soemarjun dan Sulaiman Soemardi, sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur, proses, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi terlahir di negara barat. Yang pertama, Revolusi Amerika. Revolusi Amerika terjadi karena adanya kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Yang kedua, revolusi ekonomi atau revolusi industri mengakibatkan perubahan sosial pada masyarakat Eropa dengan munculnya kelas buruh dan kelas majikan. Yang ketiga, revolusi politik dan revolusi Prancis. Masyarakat Prancis menginginkan revolusi dan mengharapkan adanya perubahan dalam masyarakat bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ciri kelompok sosial menurut R.M. McEver and Charles Hapig. Yang pertama, merupakan kesatuan yang nyata atau ada tidaknya organisasi baik formal maupun informal. Yang kedua, setiap anggota kelompok memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok tersebut. Di sini dimaksud semua anggota bagian dari kelompok mempunyai tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, saling mempengaruhi antar anggota. Di sini dimaksud setiap anggota saling tukar pendapat hingga menemukan jawaban yang tepat untuk masalah yang sedang terjadi. Yang keempat, hubungan antar anggota semakin erat. Dengan adanya kelompok sosial ini menjadi hubungan antar anggota semakin erat dan rukun. Yang kelima, memiliki struktur dan pola perilaku tertentu. Fungsi kelompok sosial bagi individu dan masyarakat. Fungsi kelompok sosial bagi individu adalah yang pertama, sarana pendidikan, yang kedua, sarana menjalin hubungan sosial, dan yang ketiga, sarana pemecahan masalah atau problem solving. Dan yang selanjutnya, fungsi kelompok sosial bagi masyarakat, yaitu pembentuk struktur sosial dalam masyarakat dan pembentuk nilai norma dan masyarakat dan pengawasan sosial. Contoh kelompok sosial yang ada di masyarakat seperti pengajian, PKK, gotong royong, kerja bakti, dan lain sebagainya. Kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal dan ada kerjasama yang erat. Contoh keluarga. Mengapa hubungan keluarga masuk ke dalam kelompok primer? Karena keluarga adalah kelompok yang paling hubungannya dengan kita. Adanya hubungan darah yang terjalin dan juga kerjasama yang sangat erat. Kelompok sekunder adalah sekelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Contoh hubungan kontrak kerja dan jual beli. Di sini dimaksud pengenalan secara tidak pribadi dan juga tidak langgeng adalah hubungan kontrak kerja yang berlangsung hanya dalam pekerjaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.